Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu gaib. Apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir. Apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam. Dicuekin lagi, dicuekin lagi. Datang Allah ke langit dunia. Harusnya kan Allah suruh aja malaikat ya. Malaikat kasih tahu ke dia supaya berdoa. Enggak. Allah yang langsung turun. Ibaratnya Allah yang ngejapri kita. Enggak dirit juga. Setiap malam japri, setiap malam enggak dirit. Padahal online-nya, lasinnya tuh per setiap jam bahkan setiap menit dia online terus. Tapi yang Allahnya nggak dirit, ketimpa lagi tuh. Marahkah Allah? Nggak. Kalau Allah marah, pasti kita udah celaka dari dulu juga. Karena kalau Allah udah marah, maka perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, kata Allah. Perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, Ad, Samud, atau tokoh-tokoh sebelum kalian, Firaun, Haman, Namrud, dan seterusnya. Perhatikan kalau Allah udah marah nih. Berarti Allah belum marah sama kita. Tapi jangan sampai batasan waktu yang Allah buat itu kita lewatin, itu bahaya. Karena kalau Allah sudah menentukan waktunya, nggak bisa ditolak lagi sama kita. Jadi Allah kangen kepada makhluknya. Jadi sifat kangen itu salah satu di antara sifat Allah. Sehingga kalau Allah aja kangen sama kita kangen nggak sih sama Allah? Ini nih pertanyaannya nih. Karena kalau kita nggak kangen sama Allah, nggak fair. Kenapa nggak fair? Allah kan nggak pernah dapat kebaikan apa-apa dari kita. Kok kangen sama kita? Berarti Allah kangennya tulus. Kalau kangen kita kan ikhlas ya. Ikhlas dengan tulus agak beda dikit nih. Kalau tulus nggak berharap apa-apa. Kalau ikhlas berharap. Kalau ikhlas itu berharap. Allah aja tuh nggak menginginkan apa-apa dari kita, kangen. Berarti kan nggak ngarapin apa-apa, bisa kangen, baik banget kan? Nah kita kalau kangen pasti ada ngarapin sesuatu, kayak kangen orang tua. Kenapa? Pengen masakan ibu. Kangen kampung halaman, kenapa? Pengen jajan, pengen lihat suasana yang luar biasa di keluarga. Kan kangen ya kampung halaman. Kangen dia misalnya, pengen disiapin segelas apa misalnya, green tea lah atau Thai tea atau apalah. Kalau yang standar mah ya, atau kopi misalnya. Kita mengharapkan sesuatu dalam kangennya kita. Kalau Allah kangen nggak ngarapin apa-apa. Karena Allah nggak butuh kita. Kok kangen? Berarti Allah maha baik. Kangen mengharapkan sesuatu aja baik. Apalagi kangen tanpa mengharapkan apa-apa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Allah bukan cuma nggak mengharapkan apa-apa. Kangen pengen ngasih sesuatu kepada kita. Kangen pengen ngasih sesuatu untuk kita. Itu kangennya Allah. Mirip dengan kangennya ibu. Walaupun nggak sama, pasti Allah lebih. Kangennya ibu tuh pengen masakin buat kita loh. Kangennya kita ke ibu, pengen masakan ibu. Beda kan? Jadi jangan merasa lebih baik daripada ibu kita ya. Karena realitasnya, jujurnya mah, kita kalau kangen ibu karena pengen dimasakin. Ibu kalau kangen kita karena pengen masakin. Jarang ada ibu kangen karena pengen masakan dari kita. Kan kita nggak bisa masak, kecuali chef lah ya. Chef juga tetap makannya makanan ibu. Walaupun mungkin dia jago dalam masak, tapi ada sentuhan mukjizat dari seorang ibu yang memang nggak bisa dipakai bumbu. Itu lebih ke perasaan, ketulusan cinta. Beda pasti itu. Ibu saya tuh kalau masak, mungkin banyak ibu-ibu lain atau siapapun perempuan yang masaknya tuh enak. Tapi tetap aja kalau yang dimasak oleh ibu tuh beda. Nggak tahu gimana, nggak bisa dijelasin aja pokoknya, beda. Gitu juga yang dimasakin oleh istri. Gak pernah ngerasain, gak apa-apa. Sabar ya. Ibu aja dulu lah, puas-puasin ya. Karena ibu tetap aja seseorang yang luar biasa. Allah tuh kayak gitu, analogi cinta Allah kepada kita. Walaupun gak sama persis, tapi minimal ada analoginya. Kayak ibu kepada anak. Allah tuh kangen sama kita bukan karena pengen sesuatu dari kita, tapi karena pengen ngasih sesuatu untuk kita. Kok bisa gitu? Ibu aja bisa, apalagi Allah. Padahal ibu kan manusia yang punya banyak kekurangan. Kadang dia capek, kadang dia juga lelah, kadang dia butuh harta dan segala macam. Namanya ibu kadang-kadang butuh. Kayak saya lagi di Mesir tuh, telepon ibu saya, "Mak, butuh apa? Nih di rumah kalau bulan Ramadan kan bentar lagi bulan puasa, orang Aceh nyebutnya bulan puasa. Bentar lagi kan bulan puasa, di rumah nggak ada es, masa harus beli terus ke tetangga, nggak enak. Menjelang berbuka pas lagi ngabuburit datang ke rumah tetangga, bisa nggak beli kulkas? Boleh mak, boleh gitu. Nggak pernah saya ngerasa mak nggak kangen sama saya, kangennya kulkas, nggak kan?
Walaupun ibu kita manusia, tetap aja kangennya lebih tulus daripada kangen kita. Kenapa ibu pengen beli kulkas? Bukan buat dirinya, buat adik-adik. Karena adik-adik itu kalau buka puasa pasti wajib mereka mah minumnya yang dingin misalnya. Nah ibu nggak suka minum dingin. Ibu sama ayah nggak suka minum dingin. Ayah saya pasti buka puasanya kalau nggak rokok ya kopi. Sebelum buka puasa tuh 1 bungkus tuh udah di depan rokok sama kopi. Udah itu aja tuh, nggak ada ribet-ribetnya. Mungkin nggak bisa ninggalin ya, karena dari udah sekian lama katanya sih rokok sebelum sekolah dulu teh. Jadi belum sekolah ngerokok dulu baru sekolah. Orang dulu lah ya. Sampai saya dulu pernah waktu kecil tuh diajarin ngerokok sama ayah saya. Untungnya saya sesak nafas, akhirnya nggak bisa nerusin. Warisan dari ayah saya. Kan dulu mah suka nonton Dunia Dalam Berita gitu kan, masih TV hitam putih dunia. Ketahuan usianya Dunia Dalam Berita, pasti banyak yang nggak tahu Dunia Dalam Berita itu apa. Anak zaman now lah. Dulu tuh ayah saya ngerokok sambil nonton Dunia Dalam Berita. Terus tahun sekali G30 SPKI kan nonton. Saya di sebelahnya. Ya, coba dong. Wes. Jadi kita kompak tuh berdua tuh. Wes. 1 batang berdua, sisanya 1 bungkus sendiri dia. Jadi bukan karena pengen minum air dingin ayah dan ibu saya beli kulkas, justru buat adik-adik. Berarti tetap aja tulus. Terus, mak butuh apa? Nih adik-adik belum sekolah, mak butuh apa? Nggak pernah minta untuk dirinya sendiri. Mama nih mau lebaran nggak ada baju baru, nggak pernah. Pasti untuk adik-adik. Kenapa nggak untuk saya? Mungkin dianggap saya udah mampu sendiri, udah mandiri, jadi udah nggak perlu dikasih-kasih. Artinya dalam cerita ibu kita bisa melihat kebesaran Allah. Kalau ibu aja yang penuh dengan kekurangan bisa setulus itu, apalagi Allah. Ibu bisa kangen kepada kita karena pengen masakin buat kita. Allah kangen kepada hambanya karena pengen ngasih nikmat untuk hambanya. Allah kangen kepada pendosa karena pengen ngampunin dosa-dosa dia. Kenapa nggak diampunin aja? Karena dia nggak datang. Kenapa nggak dimasakin aja? Ngapain dimasakin, orangnya nggak ada, kan gitu kan? Katanya ibu kangen, tapi kok nggak masak masakan kesukaanku? Lah kamu masih di Bandung, ibunya di Jawa. Ya gimana yang masakin? Siapa yang makan basi? Nah ibu nggak makan spesial itu, sehari-hari paling makan nasi putih, garam sama telur ceplok. Kalau enggak juga cuma cabai. Saya waktu kecil makanan favorit saya itu nasi putih, garam, cabai. Itu aja dimakan, enak banget tuh. Sesekali makan telur, didadar, diceplok, itu juga tunggu dari kandang ayam. Karena kita nggak beli telur, tapi ibu tuh nernak ayam di belakang. Setiap pagi saya periksa, pinggir loh, ngeliat telur loh gitu. Si ayam-ayamnya dipinggirin. Oh nggak ada, kurang produktif. Hari berikutnya dicek, 3 hari sekali ada telurnya. Kan telur kalau baru dari kandang tuh kan anget banget tuh. Saya ngerasain ternyata bedanya rasa telur dulu sama sekarang. Memang beda. Dulu tuh nggak pakai pecin juga udah enak. Kenapa sekarang jadi generasi micin? Karena telurnya udah nggak berkualitas. Pembahasannya nggak penting. Jadi makanan ibu cuma gitu. Terus kenapa ibu? Misalnya di Aceh tuh ada namanya masakan kari lah ya, kari kambing, kari ayam. Kenapa mak kalau katanya kangen sama aku kok nggak masakin kari ayam? Nah kan kamu di Mesir, ngapain dimasakin? Yang makan siapa? Gitu juga Allah, katanya Allah pengen ngampunin dosa aku, kok nggak diampunin? Lah kamu nggak pernah taubat, nggak pernah datang, nggak pernah sujud, nggak pernah minta ampun, gimana mau diampunin? Kayak dikasih ampunan nggak ada yang ngambil gitu. Bukan Allah nggak mau ngampunin kita, kita nggak mau ngambil, kita nggak mau makan, kita nggak mau datang gitu. Padahal Allah sediain. Begitu kita mendekat sedikit aja langsung Allah masakin tuh ampunan. Langsung menunya yang paling enak. Kalau analogi ibu tadi masak, langsung disediain untuk kita. Disediakan dengan sangat istimewa buat kita ampunan Allah. Apa istimewanya? Lengkap. Lengkap gimana? Dosanya, semua dosa diampuni. Semua dosa tuh ada tuh. Dosa A, B, C, ampuni semuanya. Taubat diterima dengan seolah-olah kita tuh udah orang paling suci. Kan orang yang paling suci itu orang yang baru bertaubat kan? Orang yang paling suci itu orang yang bukan banyak amal soleh. Itu orang yang paling banyak pahalanya. Tapi orang yang paling suci justru yang pertama bertobat itu paling suci. Setelah itu mungkin udah mulai agak mix lagi nih. Udah ada dosa, ada pahala. Tapi baru-baru taubat itu saat yang paling suci setelah kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita udah jauh dosanya, udah kayaknya kalau di dosa itu jadi titik-titik di hati kita. Bukan hati kita doang yang hitam, seluruh tubuh kita udah hitam. Karena udah nggak ada tempat lagi di hati, saking banyaknya dosa. Kalau seandainya dosa itu 1 titik pulpen,
Terus setiap kita buat dosa tuh jadi tinta sekecil ujung pulpen itu di hati kita, kayaknya bukan hati kita doang yang udah hitam, seluruh tubuh kita juga udah hitam. Bukan cuma tubuh kita, sampai area di sekeliling kita tuh udah hitam saking banyaknya dosa. Soalnya di hati udah nggak ada tempat kosong untuk nitik-nitik kayak gitu. Akhirnya taruh di tangan, jadi tato semuanya, terus di lantai. Saking banyaknya dosa kita. Begitu kita datang kepada Allah, belum beramal soleh, baru mau datang, astagfirullahaladzim, langsung Allah sediakan menu istighfar, taubat dengan menu yang sangat istimewa. Jadi Allah tuh kangen kepada pendosa karena pengen ngampunin dosanya. Kangen kepada orang yang banyak masalah karena pengen ngasih solusi dalam masalahnya. Kangen kepada orang yang udah berbuat amal soleh karena pengen mengangkat derajatnya. Jadi kangennya Allah itu untuk kita, kangennya kita untuk diri sendiri. Walaupun boleh-boleh aja kangen untuk diri sendiri, sama kayak kita boleh kangen sama ibu. Ibu kita nggak akan balikin, kamu mah cuma kangen masakan mama, nggak kangen sama mama, nggak ngomong gitu kan ibu kita mah. Ya udah pulang atuh nak, gitu. Ya udah cepat pulang biar mama masakin. Mau masakin apa nih? Saya sering kalau dulu kan di pesantren pulangnya seminggu sekali karena pesantrennya dekat rumah sih, satu kota gitu. Setiap hari Sabtu pulang, hari Minggu sore udah balik ke pesantren. Itu setiap hari Sabtu ibu tuh pasti masakannya spesial tuh. Bang, pulang jam berapa? Jam 4 sore mah. Ya udah nanti mama masakin jam 3 biar hangat pas abang datang. Kadang-kadang macet atau naik angkotnya penuh karena sore itu angkot selalu penuh. Datangnya jam 7, diangetin lagi sama mama. Kenapa tadi nggak jam 4 udah mama masakin? Disiapin sama ibu. Nggak pernah ibu bilang, kamu mau pulang cuma untuk masakan, bukan untuk ibu. Nggak pernah ngomong kayak gitu. Gitu juga Allah nggak pernah ngomong kayak gitu. Kamu mau datang karena udah banyak dosa, bukan untuk saya kan? Nggak gitu. Memang kita datang kepada Allah pengen diampuni dosa. Memang kita datang kepada Allah karena butuh. Dan butuhnya kita kepada Allah bentuk dari yakinnya kita. Gak boleh kita bilang saya gak butuh Allah, saya mah memang datang karena cinta. Gak gitu, itu mah terlalu naif menurut saya. Saya gak butuh surga, saya gak takut neraka. Naif banget sih, gak takut neraka, gak butuh surga. Seolah-olah harta yang berharga di sisi Allah itu gak butuh gitu. Sombong banget kita kalau bilang gak butuh surga. Sombong banget kita kalau bilang gak takut neraka. Malaikat Jibril aja takut neraka. Pernah malaikat Jibril nangis luar biasa, kayak orang habis diputusin nangisnya teh. Nangis banget tuh, didatengin sama Nabi Muhammad. Jibril, kunaon gitu. Kenapa gitu, Jibril kok nangisnya kayak gitu-gitu amat? Ini ya Rasul, saya teringat tentang neraka. Dan setiap kali teringat tentang neraka, sejak Allah ciptakan neraka itu, saya gak bisa berhenti nangis. Coba, malaikat aja yang lebih keren dari kita, dzu quwwatin. Ya, malaikat itu kan paling kuat tuh, Jibril. Yang bilang malaikat Jibril kuat, Allah bukan kita. Berarti kuat banget nih, tapi takut neraka. Dan kita bilang gak takut neraka, sombong namanya. Harus takut neraka.